Bab 1268. Harus memusnahkan keluarga Chai. Louis Su yang awalnya tampak hanya berusia 20 atau 30 tahun, sekarang sedang dengan cepat menua, kulitnya menjadi kasar dan keriput, rambut hitamnya juga terus berubah menjadi putih. Dalam sekejap, Louis Su berubah dari seorang pemuda menjadi pria tua dengan rambut beruban dan keriput. Walaupun terluka, tetapi tidak seharusnya sampai memengaruhi usianya. Ye Zun berkata dengan sedikit terkejut, "Eric Qin, apakah kamu merasakan perubahan?" Eric Qin mengerutkan dahi, walaupun kultivasi pria tua itu kuat, tetapi juga tidak memiliki sumber energi yang berhubungan dengan waktu. Louis. Ava Yue bersandar di samping Louis Su, air matanya terus mengalir dan memanggil dengan pelan. "Ava, maafkan aku sudah membohongimu begitu lama." Louis Su perlahan sadar, dia juga menyadari sesuatu dan berkata dengan senyum masam. "Kalian jangan khawatir, sebenarnya ini adalah wajah asliku. Dulu aku dikirim ke tanah kosong oleh Master Sekte, aku memang selamat dan menemukan warisan pemakaman, tetapi sebagai gantinya adalah masa hidupku dipotong sebanyak 80%. Ye Zun dan lainnya sedikit terkejut setelah mendengarnya. Louis Su tidak pernah mengatakan hal ini. "Hidupku awalnya memang sudah tidak lama lagi, kali ini datang ke Tanah Suci juga karena mengkhawatirkan Ava. Aku berencana membuatnya mendapatkan sumber energi yang cukup untuk naik ke fase distraksi. Dengan begitu aku juga bisa mati dengan tenang, tetapi tidak kuduga ini adalah jebakan Winner, aku hampir membebanimu." Louis Su batuk darah lagi, dia mengangkat lengannya yang gemetar dan mencoba mengelus rambut Ava Yue. "Ava, maaf, aku tidak bisa bersamamu lagi, aku hanya seorang penipu yang egois." Setelah itu, pupil Louis Su perlahan menyebar, jarinya juga membeku di udara, dan energinya menghilang tanpa jejak. Namun pada akhirnya, tangannya juga tidak menyentuh rambut kekasihnya. Louis Su sudah berjuang untuk tetap hidup, tetapi ketika dia sekarat, dia terluka parah karena pukulan tetua Cui, sepenuhnya tidak bisa menekan energi kematiannya dan langsung meninggal. Ava Yue memeluk tubuh kurus Louis Su dan menangis dengan sedih, mengeluarkan suara tangisan yang menusuk hati, dan air matanya mengalir seperti hujan dari matanya. "Louis, kamu kira aku tidak tahu? Apakah aku tidak bisa melihat penyamaranmu? Yang aku kuasai adalah sumber energi-energi, bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat penampilan aslimu, tetapi aku tidak peduli dengan usiamu, juga tidak peduli dengan milikku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk hidup agar cukup? Ada kamu di sisiku, aku tidak akan menyesal tidak peduli seberapa lama." Setelah Ava Yue selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dia menyeka air matanya dan menggendong mayat Louis Su. "Ava Yue, apa yang ingin kamu lakukan?" Tuan Yun menerima transmisi suara Eric Qin sebelumnya, memutar jalan dan datang ke lokasi formasi. Dia baru mendarat dan langsung melihat Ava Yue menggendong Louis Su. "Biarkan aku membantu kalian sebelum aku mati." Dengan tekad di matanya, Ava Yue tiba-tiba terbang. "Jangan impulsif, Louis Su di langit pasti juga berharap kamu bisa hidup. Kita semua bisa keluar." Ye Zun menarik Ava Yue dan berteriak, "Eric Qin, apa yang kamu lakukan? Kalian juga, cepat hentikan dia," kata Ye Zun dengan panik. "Ye Zun, lepaskan dia." Eric Qin tidak bergerak dan hanya menggeleng. "Apakah kamu masih tidak mengerti?" Ava Yue tertawa, sebuah energi berlalu, dia juga menua dengan cepat, rambut hitamnya berubah menjadi putih. "Kamu..." Ye Zun tercengang. Louis Su mengira dirinya bisa menekan energi kematian, tetapi kenyataannya, kamulah yang memberinya usiamu melalui beberapa metode kan? Kata Eric Qin dengan ekspresi rumit. Dia berpikir dia bisa melindungimu, dan membiarkanmu hidup, tetapi kamu sudah memutuskan dari awal untuk hidup dan mati bersamanya. Ketika Ava Yue putus asa,
Pada saat inilah Eric Kin baru menyadari masalahnya setelah menyebarkan kerohaniannya. Kamu benar, aku menemaninya ke tanah suci ini. Di satu sisi aku tidak ingin dia kecewa, dan di sisi lain aku mendengar bahwa ada suatu tempat yang indah di tanah suci ini. Aku berencana untuk jujur kepadanya setelah tiba di sana, kemudian menjalani akhir hidup bersama-sama. Tetapi sayangnya Louis Su sudah meninggal. Dia sudah tidak bisa menunggu sampai aku jujur padanya, dan juga tidak tahu aku juga membohonginya. Dan semua ini karena keluarga Chai. Air mata mengalir lagi dari mata Ava Yue, dan dia menjerit dengan sedih, seperti binatang kecil yang terluka. Eric Kin, aku tidak punya kemampuan, dan usia hidupku juga sudah hampir habis. Aku mohon kamu balaskan dendam kami. Ava Yue memohon. Akan kulakukan, dengan seluruh hidupku, keluarga Chai harus hancur. Eric Kin menarik napas dalam dan bertekad. Sumpah ini bukan hanya karena Louis Su dan istrinya, tetapi juga karena kelakuan keluarga Chai, dan juga untuk para kultivator yang dijebak olehnya. Terima kasih. Mata Ava Yue menunjukkan kelegaan. Setelah berhubungan selama berhari-hari, tentu saja dia bisa melihat bahwa Eric Kin adalah orang yang akan menepati janji. Ini adalah sumber energiku, ini awalnya bukan milikku. Aku mendapatkannya di tanah kosong itu. Benda ini aku berikan kepadamu sebagai tanda terima kasihku. Jari Ava Yue menyentuh tengah alisnya, mengeluarkan kabut putih, dan mengambang di tangan Eric Kin. Tetapi benda ini aku masih memiliki sedikit, bisa digunakan untuk membantu kalian. Energi di luar tubuh Ava Yue berubah, tiba-tiba berubah menjadi banyak. Itu adalah energi Eric Kin dan lainnya. Dia menggendong mayat Louis Su, dan bergegas menuju kejauhan. Palsu, palsu lagi. Tetua Cui berteriak marah, dan menghancurkan bayangan palsu naga hijau. Dia menghadapi benda ini untuk waktu yang lama, dan dia baru perlahan melihat kejanggalannya. Naga hijau ini selain cakar naganya dan energinya yang asli, sisanya hanyalah ilusi. Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang, sepenuhnya palsu. Dia ditipu lagi, ini sudah kedua kalinya dalam waktu yang singkat. Itu adalah kultivator fase keilahian tingkat 9, orang ini bahkan memiliki banyak taktik seperti ini. Tetua Cui mendengus, dan tiba-tiba mengeluarkan kerohanian. Energi dua kelompok orang berpisah, apa yang terjadi? Pada saat Tetua Cui mengerutkan dahi, kekosongan di depannya bergetar hebat. Kemudian 7 titik cahaya terbang keluar, dan pusaran lubang hitam berputar. Kaidi Chai, dengan wajah dingin dan mata yang menakutkan keluar dari lubang hitam. Orang-orang yang dia anggap sebagai semut, bahkan memeperdayai dia dan mengirimnya ke tempat yang sangat amat jauh. Jika bukan karena giok Tetua Cui ada di sini, dia tidak akan bisa kembali ke sini untuk sementara waktu. Orang-orang ini sepenuhnya membuat dia marah. Mana orang-orang itu? Kata Kaidi Chai dengan suara rendah. Tuan. Tetua Cui segera membungkuk dan mengangguk. Mereka tidak jauh dari lembah, tetapi sekarang mereka terbagi menjadi 2 dengan energi yang sama, dan aku baru akan mencarinya satu persatu. Tidak usah. Kamu pergi ke sini dan aku pergi ke sana. Kaidi Chai mendengus, melangkah selangkah demi selangkah, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Cepat, cepat. Pada saat Kaidi Chai kembali, semua orang langsung merasakan tekanan dari langit, kuat, dan hampir tak tertandingi. Eric Kin sudah menggerakkan formasi dari awal. Di atas formasi teleportasi, pancaran sinar memancar, kekuatan luar angkasa terus berkumpul. Kalian ingin kabur? Enak aja. Kaidi Chai muncul tidak jauh dari mereka, matanya sedikit bergerak ketika dia melihat formasi teleportasi itu. Dia diperdayai oleh para bajingan ini, dia tidak mengizinkan mereka pergi. Dengan langkah besar, Kaidi Chai mengerahkan pukulannya, reikinya seperti naga raksasa yang menyerang. Lapisan-lapisan kekosongan pecah dan menabrak formasi.
Si brewok, ayo serang bersama. Ye Zun berteriak, dan menggunakan teknik badai bersama si brewok lagi. Mereka berdua berubah menjadi badai, dan bertabrakan dengan energi naga raksasa ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.